Astagfirullahaladzim. Rey, Pak Kiai, ini biar urusan Andra. Hah, sini lo. Ya. Sini lo, setan-setan dia gue lawan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بإصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu doang. Nggak ada yang lebih keras apa? Beres Pak Kiai. Cie, keren bingit gayanya. Andra sering nonton film kungfu. Mas gak apa-apa kan? Sandra, sebaiknya kita hentikan dulu ruqyahnya. Beri dia kesempatan untuk beristirahat. Iya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Bersyukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya pertolongan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha. Semoga suami Mbak segera pulih ya. Jangan lupa untuk melakukan terapi ruqyah rutin mandiri setelah ini Mbak. Dan yang paling penting, jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa baca Al-Quran setiap hari. Amin. Sayang, sepertinya orang yang berobat ke sini benar sembuh deh. Coba kamu lihat tuh. Enggak Mas, aku mau pulang aja. Kita pulang ya. Kepala aku sakit Mas. Sayang. Mas Aldi? Ryan? Jadi beneran kamu bisa ngobatin pasien di rumah ruqyah ini? Insya Allah Mas. Saya hanya perantara di sini. Segala obat dan semua kesembuhannya hanya ada di tangan Allah. Oh iya, sayang, itu Ryan, adik kelasku. Assalamualaikum. Yan, ini istri saya, Fitri. Gimana kalau kita ngobrolnya di dalam saja? Boleh? Yuk. Udah, ayo kita coba. Yuk. Ayo, silakan masuk. Mas Aldi, istrinya bisa diminta untuk berwudu terlebih dahulu. Bisa, Yan. Sakit banget. Sakit kepala aku sakit. Astagfirullahaladzim. Sakit Mas, kita pulang aja dari sini. Mbak Fitri, kalau memang Mbak Fitri tidak mau berwudu, sekarang saya minta Mbak Fitri pakai mukenah, lalu tayamum. Enggak. Kepala aku sakit, pulang aja. Sekarang kamu pakai mukena dulu ya, habis itu tayamum ya. Kita coba.
Fitri, tahan dulu Mbak, sebentar Mbak, tahan. Sekarang kamu coba tayamum. Ayo. Ayo. Astagfirullahaladzim. Sayang istighfar. Istighfar. Rey. Ya udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Setelah terjadi kebakaran di kamar mayat, dilaporkan 7 mayat hangus terbakar, 11 mayat melarikan diri. Aduh, canda lo berita apaan begitu? Sayang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hah? Itu Ustadz Ryan, Ustadz Andra, lari-larian. Pasti terjadi sesuatu nih. Gue mesti samperin nih. Aduh, Bang Gatot! Bang Gatot! Aduh, bayar dulu utangnya Rastri. Fitri! Aduh, kemana perginya tuh orang? Apaan nih? Pundak gue berat. Astagfirullah. Tolong! Tolong! Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tadi Bang Gatot ikut ngejar itu loh. Ngejar yang di Rukiah kayaknya Pak Kiai. Saya sudah tahu. Bang Gatot sebelum ngejar, itu makan dulu di Warjane Lastri. Belum bayar. Pak Kiai aja yang bayar ya. Ikhlasin saja. Ini bukan masalah ikhlas, masalah duit Pak Kiai. Aduh. Kenapa berhenti sih? Di mana tuh orang? Sepertinya dia ada di dekat sini, Indra. Aduh, mau apa mati? Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu turun ya. Kamu turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Sayang. Keluarlah kamu dari tubuh wanita. Tempatmu bukan di sini. Kamu jangan mengganggu kehidupan manusia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhyina ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun. Wa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu hunalika wa qalabu sagirin. Wa ulqiya as-sahara sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun.
rupanya jin itu sudah keluar dari tubuh wanita itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan biarkan tubuh dan pikiran istrimu kosong. Isilah selalu dengan berzikir kepada Allah. Basahilah mulutnya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Illa bizikrillah tatma'ul qulub. Apa itu artinya, Rian? Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalau gitu, saya permisi Pak Kiai. Yan, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas. Ingat pesan Pak Kiai ya. Insya Allah. Kalau gitu, saya dan istri saya pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kamu gak usah kerja dulu ya. Insya Allah, kamu gak akan apa-apa. Kamu harus ingat pesan Pak Kiai. Banyak-banyak istighfar dalam hati. Dan jangan lupa, ambil air wudhu. Supaya kamu terus dalam keadaan suci. Itu pesan Pak Kiai, ya. Jangan takut, Fitri. Masa iya sih ada jin dalam tubuh aku? Itu nggak mungkin. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundaku, umiku tersayang sepanjang masa. Ya ampun, cantik banget hari ini. Kayak artis, kayak Cici Tegal. Iya. Mana sini? Kamu sini. Nih. Makasih ya. Kamu tuh kenapa sih nggak pulang-pulang? Udah tahu ibu sendirian di rumah, bapaknya kan lagi tugas. Pakai nyuruh-nyuruh segala, nganterin baju ganti. Ya ampun, sesekalinya nih Andra minta tolong. Kan biar sekalian temu kangen kita. Emang nggak kangen sama Andra? Andra tuh di sini mau nginep dulu, mau tinggal di sini dulu, nggak apa-apa ya? Kamu yakin mau nginep di sini terus? Udah, insya Allah ada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu menjaga Andra di sini. Karena Andra emang harus tetap di sini dulu supaya Andra bisa belajar untuk bisa lebih baik dan bisa nggak kalah dari Ryan. Gitu. Aduh, dari mana lagi nih? Aduh. Ryan lagi, tidak kapok-kapoknya. Sudah dibilang berkali-kali. Kalau beribadah itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Ingat sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Amal seseorang itu dinilai karena niatnya. Kapok. Ya udah, dengerin apa kata Kiai. Ibu pulang dulu. Sekarang kamu mandi wes mambu. Tuh bajunya udah kumal kayak gini. Iya, ini kan obat gantengnya baru dibawa. Ini mau nyemplung ke sumur. Ya udah Bu, hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Langsung pulang ke rumah. Ya, emangnya ibu ngapain mau mampir dulu ngerumpi? Enggak lah. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pamit nih Pak. Ya, monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Bu. Ya. Nah, ingat kata ibu, mandi. Kalau kagak mandi, mampu nek koyo wedhus. Ya gitu Bosku, jinnya itu kuat banget, susah banget ngusirnya. Makanya ini sekarang Lulu mau langsung datengin korbannya. Lulu mau liputan, dan kalau udah jadi, Lulu yakin berita ini pasti bakalan booming. Semangat banget Lulu. Soal kerjaan aja dia loyal. Apalagi sama pasangannya nih. Udah lebih baik aku mantepin aja hati aku sama dia. Bos, ampun aja. Lulu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya anter ya. Diantar? Ngapain? Biasanya juga nggak pernah diantar.
Gak usah lah bos, lu sendiri aja. Lagi nanti kalau diantar, bos komplain ini, komplain itu. Lulu kerja jadi nggak fokus lagi. Oh iya, lagian hari ini Lulu udah ada yang nganter. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, si Dodol Lipet yang datang. Lipet. Dodol Garut. Ganteng gini dibilang dodol lipet. Andra, kok Andra sendiri? Ryan mana? Ryan lagi jaga kandang, disuruh sama Pak Kiai. Udah tenang aja, Lulu sama Andra aja, aman. Ya kan Pak Bos? Nah yuk berangkat dulu ya Pak. Udah. Mau kemana? Main betot-betot aja. Izin dulu sama yang punya. Lah, kan saya mau nganterin Lulu, mau cari kerjaan, cari berita buat kantor Pak Bos juga bukan? Iya juga sih. Ah ya udah ayo, lu. Kenapa lagi sih Pak Bos? Ikut. Nggak boleh, bertiga tuh pamali. Ayo. Oh, iya. Aduh, rusak nih tangan Lulu lagi bagus-bagusnya. Rese-rese banget sih, pakai tarik-tarik segala. Udah, Lulu mau berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya Pak. Apa lagi? Gandengan sih. Lulu tahu alamatnya? Tahu kok. Besok-besok kalau kita ajak Ryan seru juga kali ya. Kan kasihan Ryan. Jaga kandang terus nggak pernah keluar. Ngapain ngajak Ryan? Kan udah ada Andra. Lagian Ryan itu lagi ditugasin sama Pak Kiai untuk jaga kandang. Ya jadi nggak mungkin bisa ngelawan dia, nggak mungkin berani keluar rumah. Kok gue sempat mikir kalau Lulu itu beneran suka ya sama si Ryan. Ah udahlah, yang penting sekarang Lulu sama gue. Kok bengong? Mikirin apaan sih? Mikirin Lulu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya mikirin kerjaan Lulu. Mikirin kerjaan Lulu. Lulu nih hebat ya. Wawancara narasumber sendirian gitu. Emang gak takut ya? Ya nggak takut lah. Kan Lulu kan hebat. Apalagi kalau misalnya sekarang nih lagi ditemenin sama Andra. Lulu nggak takut. Karena kalau ada apa-apa pasti Andra nolongin Lulu kan? Pasti. Andra akan siap siaga buat Lulu. Jadi nggak perlu Ryan lagi kan? Udah ada Andra. Kenapa sih mesti ngomongin Ryan terus? Terus ganggu dia. Jangan pergi dari tubuhnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, nggak ada orang ya? Assalamualaikum. Ada kali di dalam. Assalamualaikum. Dra. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lulu. Coba buka. Bentar. Lulu, Enggak, buka dulu bisa apa enggak? Dikunci Lulu. Aduh, bisa nggak, Ndra? Maaf. 1, 2. Ya. Saya sudah periksa dan cek. Hasil ronsen menyatakan kalau perut ibu itu baik-baik saja. Nggak mungkin, Dok. Jelas-jelas tadi muntahan saya itu keluar belatung. Perut saya melilit, kepala saya mau pecah. Badan saya juga panas. Kalau dokter nggak percaya, mereka berdua saksinya. Mereka ngelihat muntahan saya, Dok. Tapi saya sudah cek hasil ronsen, kepala ibu normal. Nggak mungkin, Dok. Saya pasti sakit. Kenapa setiap saya periksa ke dokter, semua dokter selalu bilang kalau saya nggak sakit apa-apa. Kalau saya itu sehat. Maaf sayang, aku baru datang. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Mas, aku tadi muntah dan keluar belatung. Tapi setelah dokter periksa katanya nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah sama penyakit aku. Aku capek, Mas, kalau harus kayak gini terus. Ayo, Mas, kita pergi. Permisi, Dok. Sama-sama. Kamu lihat sendiri kan, Mas?
Gara-gara kamu bawa aku ke tempat Rukia, penyakit aku jadi semakin parah. Mulai sekarang kamu gak usah lagi berurusan sama mereka. Makin parah sakit aku. Saya meminta maaf. Sebenarnya ini bukan pertama kali dokter memvonis istri saya itu sehat dan harus memeriksakan ke psikiater. Bahkan ada dokter yang beranggapan bahwa istri saya kena gangguan kejiwaan. Semua ini berawal dari rumah kami yang lama, sebelum kami memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Sayang, kamu kenapa? Ada burung gagak gede warna hitam di jendela. Kamu tahu kan, kalau ada burung gagak tandanya apa? Takut, Mas. Ya, kamu tunggu di sini. Gak ada apa-apa. Ada, Mas. Tadi aku lihat di jendela. Sayang, mungkin itu perasaan kamu aja kali. Mas. Sayang? Mas, kepala aku sakit. Kamu kenapa? Sakit kepala aku. Sayang. Mas, kepala aku sakit. Sayang, kayak gitu. Itu malah nyakitin kepala kamu. Sayang, udah, mendingan sekarang kita ke dokter. Yuk, sekarang kita ke dokter. Udah. Sakit, Mas. Kondisi istri Bapak tidak ada masalah. Semuanya normal. Mungkin istri Bapak ada masalah kejiwaan. Maksud dokter? Istri saya gila? Istri saya sakit jiwa? Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi ada baiknya diperiksa ke psikiater. Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin. Istri saya nggak mungkin gila, Dok. Sakit. Enggak. Kenapa sih? Teriak sakit-sakitan, nangis-nangis kayak orang gila dianya. Dia emang gila deh, Bu. Apa kelakuannya sesuatu kayak orang gila? Enggak. Aku nggak gila. Kamu yang gila. Gila. Berobat sana kamu. Kasihan tuh anak kamu. Aku nggak gila. Kamu yang gila. Kamu gila. Kamu. Enggak. Aku nggak gila. Enggak, aku nggak gila. Aku nggak gila. Aku nggak gila. Aku nggak gila. Bu, kamu istighfar ya. Kamu istighfar. Mas, aku nggak gila, Mas. Kamu lihat aku nggak gila. Aku waras. Kamu lihat aku kan, aku waras, Mas. Mereka semua jahat. Mereka bilang aku gila. Aku nggak gila. Iya. Aku percaya kamu nggak gila. Kamu nggak usah dengerin mereka, ya. Kamu harus terus istighfar, ya. Nyebut nama Allah. Mas, tolong cariin aku dokter. Aku mau sembuh, Mas. Aku nggak mau dianggap gila. Aku nggak mau. Aku nggak mau dianggap gila. Aku nggak gila. Aku nggak gila. Aku janji, aku akan cari orang yang bisa nyembuhin kamu. Kamu percaya sama aku, ya? Sekarang kita pulang. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Tapi ternyata penyakit istri saya nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Setiap waktu dia selalu mengeluh kesakitan. Sampai akhirnya saya mendengar soal rumah Rukia. Dan saya memutuskan untuk membawa istri saya berobat ke sana. Dan benar dugaan saya. Ternyata ada makhluk lain yang menempel dalam tubuh istri saya. Iya, Mas.
mending sekarang kita bawa istri Mas ke rumah Rukiah. Ya, ayo Mas, saya bantu bawa. Iya. Mas, kamu ini gila ya? Aku itu lagi sakit, kamu malah ngobrol sama mereka di sana. Tunggu sebentar ya. Maafin sayang, tadi tuh aku lagi ceritain keadaan kamu. Dan menurut aku, sebaiknya memang kamu pergi lagi ke rumah Rukiah itu. Soalnya semua dokter nggak ada yang bisa nyembuhin penyakit kamu. Malah semua dokter bilang kalau kamu tuh sehat. Enggak, aku nggak mau balik lagi ke rumah Rukiah. Aku nggak mau, Mas. Sayang. Ayo lu. Jangan paksa aku, Mas. Aku nggak mau. Aku tuh bukan sakit karena jin. Lagian kenapa sih kamu percaya sama hal kayak gituan? Sayang, yang namanya jin itu memang ada. Bukannya tidak ada. Cuma bagaimana cara kita mengendalikan diri agar kita tidak diganggu. Makanya aku mau ngajak kamu ke rumah Rukiah. Yuk. Enggak, aku nggak mau. Aku mau pulang. Aku nggak mau ke rumah Rukiah. Aku mau pulang. Ya udah, sekarang kita pulang ke rumah. Yuk. Heeh. Pak Bos. Astagfirullahaladzim. Selamat siang. Siang, Mamam. Kok ngelamun aja sih? Pak Bos kok bajunya pink gitu, ceria. Kayaknya lagi jatuh cinta ya. Oh iya? Wow. Mama maaf ya, sampai nggak ngelihat Mamam datang. Soalnya aku lagi menerawang sesuatu yang cantik dan indah. Jadi kalau di mataku yang kelihatan itu yang muda dan cantik. Oh, berarti Pak Bos sekarang cuma bisa lihat Winda yang cantik itu. Terus saya sama Lulu nggak kelihatan dong ya? Bukan itu maksudnya, Mamam. Bukan. Mamam pasti mau nyari Lulu ya? Ya iyalah, saya nyari Lulu. Masa nyari orang lain ke sini? Jangan bilang kalau Lulu lagi dikasih tugas di luar sekarang. Hah? Mana dia? Enggak, justru mau ngadu, Mamam. Apa? Lulu itu lagi jalan sama si Dodo Lipet yang Rukiah itu. Dodo Lipet? Jangan-jangan Lulu pergi sama si Ryan. Aduh, itu anak ya. Harus disamperin kayaknya. Iya, ya udah. Mamam, main tinggal aja nggak permisi. Ya udah dah. Ndra. Mbak tenang ya. Ini rumah Mbak sendiri. Udah Mbak tenang, ya. Kita nggak bakal bawa Mbak ke rumah Rukiah. Lu, kali ini biar Andra yang nanganin ya. Tunggu. Ini Andra ini yakin, Ndra? Andra kayaknya butuh Ryan deh. Kenapa Ryan terus sih? Udah, Andra selalu yakin sama yang Andra lakuin, ya. Udah dulu tenang aja. Bismillah. Tunggu. Ini Lulu makin gak yakin nih sama Andra. Terus kok bercanda sih kalau ngerukiah orang? Enggak, ini Andra serius. Ini soalnya agak bahaya loh. Lulu, ini mau Andra obatin nggak? Kenapa kita yang ribut sih? Udah terserah Andra deh. Udah tenang deh. Waktunya Andra beraksi. Andra nih suka sok tahu deh. Lulu jadi nggak percaya. WhatsApp Ryan aja kali ya, buat jaga-jaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ryan, Lulu mana? Pasti sama kamu kan? Maaf Tante, Lulu nggak di sini. Dia lagi sama Andra. Ini saya mau nyusul Lulu. Tante mau ikut? Enggak. Bilangin aja sama Lulu, ibunya nyariin penting banget ya. Soalnya handphonenya nggak aktif. Baik Tante. Insya Allah nanti saya sampaikan ke Lulu. Gara-gara bosnya si Lulu, aku pikir si kunyuk itu si Ryan. Ya udah,
Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ambil dia untuk kamu. Jangan kembali lagi. Karena kau telah berurusan dengan kami. Aldi. Pak Tony, Bu Lisa, kok kalian tahu saya pindah ke sini? Kebetulan tahu dari kabar angin. Dan kebetulan juga ada keluarga saya tinggal deket sini. Oh iya? Gimana istri kamu? Masih gila? Maaf Pak, istri saya nggak gila. Dia normal, dia nggak pernah sakit jiwa. Hati-hati aja kena usir lagi. Seharusnya kalau istri emang sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa. Jangan dirawat di rumah, ngerepotin para tetangga. Iya. Lagian, kamu itu kalau memang ada masalah, hadapin dong. Jangan ditinggal lari, ya mah? Tolong, jangan terus bilang istri saya seperti itu. Sampai kapanpun istri saya nggak pernah gila. Rasakan kau, Aldi. Rasakan. Istrimu nggak akan pernah kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim. Wah, dia nggak bisa main-main nih. Hei, jin kafir. Siapa kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Pak, Ibu kenapa, Pak? Sayang, kamu gak usah takut ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ibu kamu gak kenapa-kenapa. Ibu kamu lagi diobatin. Sekarang kita masuk ke dalam, yuk. Kamu pikir kamu bisa mengusir aku? Kamu tidak akan bisa sama manusia serakah. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul dari mana lo? Tadi dulu WhatsApp. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Mas Aldi, tolong pakaikan mukena sekarang. Kabar enggak? Surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Wahai jin iblis laknatullah, siapa yang sudah mengirimmu ke sini? Di sini bukan tempat kamu. Keluar! Mungkin ada keluarga atau orang yang sedang mencoba jahat sama Mas Aldi dan Mbak Fitri. Coba Mas Aldi ingat-ingat lagi. Ya Allah, siapa yang tega ngelakuin ini semuanya?
Saya akan coba lagi. Mas Ali, semoga ini berhasil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma yanfa'u ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Jangan! Astagfirullahaladzim! Astagfirullah! Indra! Aduh, ya Allah. Aduh, itu pun tidak punya akhlak ya. Sing bolong kok pakai ngider sih. Aduh. Mas Lasri? Aduh, Mas Andra, Mas Ryan, aduh Mbak Lulu. Selalu telat dia datangnya. Itu Mas. Aduh. Itu ada Kunti, itu Jin, aduh kok Jin sih? Itu ada perempuan gak punya akhlak, nakut-nakutin Lastri. Itu lari ke sana. Kemana ke sana? Ke sana. Itu pasti Kak Fitri, Dra. Indra, ayo. Ya Allah, Ma, Bapak jantungku tadi tuh. Aduh, barusan aku nabrak apa ya? Manusia apa bukan ya? Aduh, ya ampun. Aduh, siapa ya? Tolong! Pak, tolong, Pak! Pak, tolong! Astagfirullahaladzim. Mama, astagfirullah. Mama nggak tahu tadi tiba-tiba di depan mobil Mama. Iya, sabar, Mama nggak salah, Mama nggak salah. Ya ampun, gimana? Sabar, Ma. Gimana? Lu, Mama takut lu. Sayang bangun sayang. Coba sebentar gue cek dulu ya. Alhamdulillah, masih hidup. Masih hidup deh. Kita bawa Ruki ya. Tolong bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, tolong selamatkan istri saya. Tolong keluarkan makhluk jahat yang ada dalam tubuh istri saya, Pak Kiai. Mohon ampunlah kepada Allah. Lakukanlah saulat tobat. Kemungkinan ada orang yang tersinggung oleh perilaku kamu. Sehingga orang itu membalas dengan mengirimkan jin ke tubuh istri kamu. Mantap kita, Bu. Kita bakal kaya kalau begini caranya ya. Itu kan Rasida. Bu Lisa, Pak Tony, kembalikan uang komisi saya sekarang juga. Kalian kan udah berjanji mau bayar sekarang. Saya kan udah bilang, itu pasti akan saya bayar. Ya sabar dong. Pak Tony, orang sabar itu ada batasnya. Dan ini udah kelewatan. Masa saya harus bayar agen MLM di bawah saya? Kalau kayak gini caranya, saya akan laporkan kepada seluruh warga. Supaya semua orang nggak ada yang ikut MLM ibu dan bapak. Ngerti? Awas ya kamu kalau berani. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kumpul. Ada apa, Pak? Ada apa, Bu? Saya mau ngasih tahu sama kalian semua. Kalau Pak Tony dan Bu Lisi ini adalah seorang penipu. Jangan pernah mau ikut MLM sama mereka. Karena duit kita pasti mereka makan. Dan komisi kita gak bakalan pernah mereka bayar. Kamu sudah bikin malu saya di depan orang banyak. Awas kamu ya. Itu pelajaran buat kalian. Pak Kiai, sepertinya saya tahu orangnya.
minta maaflah kepada orang itu. Sekarang kita keluarkan dulu jin yang menghuni tubuh istri kamu itu. Karena dia masih betah di dalam tubuh istri kamu. Siap, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. Astagfirullahaladzim, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Jangan kau siksa istriku ya Allah. Oke. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa kullu sihr. Inna Allah sayubtiluhu. Inna Allah la yuslihu a'mal al-mufsidin. Wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Insya Allah istri kamu tidak apa-apa. Alhamdulillah istri kamu sudah tidak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah. Mas, aku takut. Aku ngeliat ada makhluk hitam yang menyeramkan dan dia mau ambil aku, Mas. Ibu. Jin yang mengganggu kamu insya Allah sudah pergi. Bersihkan diri kamu dengan toharoh. Lakukanlah sholat tobat mohon ampun kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat fardu dan 5 waktu. Basahilah bibirmu dengan selalu mengucap istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Karena yang namanya makhluk halus itu akan merasuki tubuh seseorang. Bila iman di dalam hati seseorang itu sedang menipis dalam titik yang paling rendah atau juga dalam titik yang paling tinggi. Pak Kiai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Astagfirullahaladzim. Mereka terbakar. Astagfirullahaladzim. Dituduh gila karena jin. Wah, nendang banget nih judul nih. Kamu dapat aja judul buat headline. Nendang banget. Emangnya ini bola? Ini kan majalah, Bos. Itu kan bahasa gaul lu. Jadi begini lu. Kalau pembaca kita begitu melihat judulnya aja itu udah mengena. Lu kan juga dibantuin sama Andra, sama Ryan, Bosku. Aduh, nggak usah bawa-bawa nama Dodi Lipet deh. Dodo Lipet, jangan nyebut kayak begitu dong, Bos. Kan mereka punya nama. Nanti kalau mereka sakit hati, dikirimin jinnya loh. Ah, nggak takut. Kalau mau datengin tuh martabak spesial 12 telur. Hah? Tuh dia jinnya datang. Tuh. Jinnya? Ah, mana nggak ada? Ah, biasa deh. Kena deh. Tuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya ampun Lulu. Halo. Oh iya nih Lulu mau langsung ngasih tahu, mau langsung pamer lebih tepatnya. Lulu kemarin kasih advice sama bos, gimana kalau majalah Auzubillahi min Dzalik dibikin blog online-nya. Disetujuin. Jadi sekarang kalian juga bisa baca nih lewat online. Wih, Masya Allah, ide kamu bagus banget lu. Iya kan hari gini kan lagi zamannya online, memang harus kayak gitu. Tumben Lulu pinter. Enak aja Andra kalau ngomong sembarangan. Lulu emang smart, emangnya Andra apa? Enak aja. Sebentar ditelepon. Halo? Astagfirullah. Kenapa lu? Mau kirim cerita tentang pasangan suami istri mati terbakar? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.